قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam di bab al-imamah, kitab as-salah bab al-imamah, hadis ke-81 di kitab. Oh, sekarang 82 berarti ya? Berarti sekarang 82 kita harusnya. Bukan 81, 82. Ya, 82 sampai 85. Taib. Di hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi ya. Baik, kita baca dulu bahasa Arabnya. An Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari qala haddatsani Al-Bara' bin Azib haddatsani Al-Bara' bin Azib wa huwa ghairu kadhub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Ya, silakan Pak, tafadhal bahasa Indonesia. Abdullah bin Yazid Al-Khatami Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Al-Bara' bin Azib menyampaikan hadis kepadanya. Al-Bara' bukanlah seorang pendusta. Al-Bara' mengatakan jika Rasulullah SAW mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah SAW bersujud. Setelah itu kami bersujud. Baik. Ini hadis Abdullah bin Yazid, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kalau beliau mengatakan Sami'allahu liman hamidah, ya maksudnya saat i'tidal. Ya, artinya begini, perbuatan-perbuatan makmum itu baru dilakukan setelah imam menyempurnakan gerakannya. Ya, jadi makmum baru mulai bergerak setelah imam menyempurnakan gerakannya. Itu satu hal. Yang kedua, bahwasanya imam ketika mengucapkan takbiratul intiqal atau semisalnya, selesai ucapan takbiratul intiqal itu, maka imam sudah di posisi sempurna di rukun setelahnya. Maksud saya gini, kalau misalnya imam mau sujudkan Allahu Akbar, lafal bar itu menunjukkan imam sudah selesai, sudah posisi sujud gitu loh. Sehingga barulah kemudian makmum bergerak mulai setelah lafal bar gitu loh. Gitu. Bisa dipahami enggak Ibu-ibu? Karena kan namanya makmum kan bisa banyak. Enggak semua makmum bisa melihat posisi imam. Kalau di belakang imam pas, ya mungkin pahamlah, ya bisa ngelihat gitu loh. Namun kalau misalnya orang yang di sebelah kanan jauh, makmum sebelah kiri jauh, atau softnya panjang banyak ya, itu kan nggak bisa ngelihat makmum, nggak bisa ngelihat imam. Maka parameter mulai bergeraknya makmum adalah imam selesai mengucapkan takbiratul intiqal. Imam selesai mengucapkan takbiratul intiqal.
Karena adanya takbiratul intiqal itu untuk mengetahui pertama adanya pergerakan, dan yang kedua selesainya pergerakan menuju ke rukun berikutnya, sehingga makmum diizinkan untuk lanjut bergerak. Ya, begitu. Ini tentang keimanan. Ya. Taib. Di sini faedah pertama bahwasanya para sahabat mereka tidak berubah posisi atau tidak bergerak sampai selesai Rasulullah mengucapkan takbiratul ihram, takbiratul intiqal atau tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ya. Begitu. Itu faedah pertama. Sehingga kita wajib untuk mengikuti para sahabat ini bagaimana salatnya mereka sebagai makmum kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang, terutama orang tua ya, sebagian orang tua di masjid-masjid atau musola-musola itu imam baru Allah itu juga bergerak makmumnya, itu salah. Tunggu sampai imam selesai mengucapkan Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan juga imam juga harus punya fiqih juga di sini. Janganlah dia mengucapkan Allahu Akbar sebelum bergerak menuju rukun berikutnya. Misal dia masih berdiri i'tidal, belum mau sujud, Allahu Akbar, baru dia turun sujud. Ini akan memberikan kesan untuk para makmum yang gak bisa melihat imam bahwa imam sudah berada di posisi sujud, sehingga dikhawatirkan malah justru makmum ini lebih dulu, lebih mendahului imam untuk sujud. Dan itu kalau terbiasa seperti itu khawatir tidak diberi uzur sehingga rusak salatnya. Dan ini kesalahan imam. Maka imam itu perlu punya fiqih. Dan sayangnya sebagian dari imam hanya dilihat dari senioritasnya, bukan dari segi fiqih dan amalannya. Akhirnya kalian terjadi kerusakan pada salatnya makmum. Ya, faedah berikutnya mendahului imam itu haram. Mendahului imam itu haram. Dan sebagian ulama menyatakan batalnya salat makmum yang sengaja mendahului imam. Walaupun ada masalah khilafiyah ini, ya, ala kulli hal, kalau misalnya makmum mendahului imam dan dia bisa balik ke rukun sebelumnya untuk bertaubat, ya, untuk kembali, maka itu tidak batal. Jadi begini, kalau misalnya imam, ya, dia baru Allah gitu, mau sujud, kan untuk turun menuju sujud kan panjang. Apalagi kalau imamnya tua tuh, agak lama sedikit untuk bungkuk, takutnya jatuh atau gimana. Nah, makmum ada yang mendahului dan sujud duluan, namun makmum ini tahu bahwa dirinya mendahului imam. Maka yang seperti ini, selama imam belum sampai sujud, maka makmum diharuskan balik ke awal, yaitu i'tidal lagi. Kemudian yang faedah ketiga, hadis ini menunjukkan adanya tumakninah setelah ruku'. Ya, yaitu i'tidal, namanya i'tidal. Tumakninah setelah ruku' yaitu i'tidal. Ya. Maksudnya adalah berdiri di antara ruku' sama sujud itu i'tidal, dan itu merupakan tumakninah tersendiri, tenang beberapa detik. Memang ada bacaannya, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada tambahan bacaan mil as-samawati wal ardi mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Dan juga ada bacaan-bacaan lainnya. Kadang i'tidal itu agak panjang sebagian imam karena ada bacaan khusus juga di i'tidal itu. Ya. Tapi boleh juga singkat. Namun singkatnya itu bukan seperti beberapa orang awam. Ketika dia ruku' agak panjang, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, langsung tiba-tiba langsung turun gitu. Ya. Melainkan butuh tumakninah tersendiri. Baik.
Dikatakan oleh para ulama, al-muwafaqatu fi af'alis salati wa aqwaliha lil imami makruhatun illa takbiratul ihram. Fa innaha la tan'aqidu ma'aha as-salah. Sejajar dengan perbuatan salat dan perkataan salat untuk imam itu makruh. Maksudnya bareng gitu loh. Bareng sama imam. Ruku' ya jadi bareng gitu. Turunnya bareng. Tidak turun naiknya bareng. Itu imam kasihan, itu imam merasa tersiksa dengan makmum yang mau membalap seperti ini. Tapi enggak membalap, cuman pas gitu sama yaitu ketika imam bilang Allah, maka makmum langsung gercep juga untuk Allahu Akbar gitu. Maka ini makruh. Mendahuluinya haram, bahkan bisa batal salatnya, salat makmum. Ya, kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu tidak makruh, melainkan bukan. Mungkin enggak boleh bareng. Iya, setelahnya lah. Coba gimana? Takbiratul ihram bareng sama imam itu gimana? Coba ibu pikirin aja, Bu. Gimana coba? Coba. Biasanya kan makmum umumnya takbiratul ihram pasti setelah imam. Maksudnya Allahu Akbar baru makmum setelah imam. Apalagi makmum, sebagian makmum malah menyebutkan diri kan usolli Al-Fatihah dulu. Padahal Al-Fatihah kan di dalam salat, dia malah Al-Fatihah duluan. Ya. Coba kalau misalnya coba bayangin, Bu. Saya jadi imam. Ini jemaah laki-laki jadi makmum. Ana Allahu Akbar ini sama, coba. Ikutin bareng-bareng ya. Allah. Kan kagok imamnya, kagok. Lah ente ngapain bareng-bareng Anda? Makanya enggak boleh. Bahkan dikatakan fa inna la tan'aqidu ma'as shalah. Yang seperti ini salatnya itu tidak terwujud. Salatnya makmum maksudnya. Salatnya imam ya imam ada salat. Maka kalau makmum selaras sama momentum dengan imam saat takbiratul ihram, maka makmum belum sah salatnya. Dia takbiratul ihram lagi ulang. Itu setelah imam selesai takbiratul ihram. Enggak kebayang. Apalagi kalau makmumnya lebih dulu takbiratul ihram dari imamnya. Ini makmum macam apa gitu kan? Ya. Ada orang lihat santri lo apa? Kan imam biasanya sufufakum gitu kan. Tapi imamnya hanya lagi ngeliat dulu soft gitu. Terus ada yang baru datang dari santri, dikira udah mulai sholat, akhirnya dia mulai Allahu Akbar gitu duluan. Semua makmum yang lain tuh masih pada diem karena apa? Karena ini imam belum takbiratul ihram. Kemudian imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lah ini kagok lah. Saya duluan berarti. Gimana kau kasusnya antum kayak gitu, Pak? Ikhwan, cuma ngulang apa terusin? Ngulang lah, karena apa? Ini belum masuk sholat berarti ya tuh. Karena ketika kita niatan jadi makmum, nggak boleh kita mendahulukan diri daripada imam. Kalau mendahulukan, maka berarti sholat kita tidak sah. Ya. Langsung dibatalin ketika dengar imam Allahu Akbar, langsung selesai. Ya, gitu. Kalau diterusin ya nggak sah sholatnya. Emang nggak sah sholatnya. Tapi seandainya niatan sholat sendiri. Ya, niatan sholat sendiri, tapi ngapain sholat sendiri sementara ada jemaah ya? Gini, sholat sendiri di rumah, rumahnya samping masjid. Allahu Akbar. Padahal imam yang di masjid belum Allahu Akbar. Apakah sholat kita sah? Ya sah. Kenapa? Karena kita tidak dalam rangka munfarid, sholat sendiri, bukan dalam sholat berjamaah. Maka seseorang ketika dia meniatkan sholat berjamaah, maka dia mengikuti peraturan jamaah gitu loh. Ya, kecuali kalau dia memisahkan diri. Taib. Kemudian hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Taib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin.
Barang siapa yang mengucapkan amin bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka dosa-dosa yang lalu, maka dosa-dosanya yang telah lalu terampuni. Ya. Jadi fadilah berkaitan dengan mengamini doa imam di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dalam salat diamini, dan ini amin terhadap Al-Fatihah itu biasanya hanya ada pada salat saja. Hanya ada pada salat saja. Adapun pada tilawah maka tidak perlu membaca amin. Tilawah biasa tidak perlu membaca amin. Misalnya antum memulai satu Ramadan, antum mulai dari juz pertama, maka mulai dari Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini dalam rangka tilawah semata, maka tidak diaminkan. Makanya di mushaf, kita lihat di mushaf Al-Quran tidak ada amin. Tapi kalau misalnya dalam salat baik sendiri maupun apalagi berjamaah, maka amin. Disyaratkan amin karena dimaksudkan dalam salat itu sebagai doa juga, bukan hanya sebagai bacaan. Ya, jika imam mengaminkan, maka aminkanlah oleh kalian. Idza ammanal imamu fa aminu. Coba dibaca terjemahan lagi Pak, tolong Pak. Yang kalimat pertamanya gimana tadi? Dari Abu Hurairah. Dan langsung perkataan Nabi SAW. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Taib, ya, situ dulu, maaf Pak, situ aja dulu. Baik, di sini faedah idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Di sini ada dua pembahasan. Pertama, kenapa mengucapkan amin? Baik imam atau makmum, kenapa? Karena ada doa di situ, dan itu dikatakan oleh para ulama, doa dalam Al-Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim itu adalah ahsanud doa, sebaik-baik doa. Dan itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebaik-baik doa adalah ihdinas siratal mustaqim. Iya. Meminta apa? Jalan yang istiqamah, meminta istiqamah. Karena istiqamahnya insan itu adalah karomah terbesar. Karomah itu istiqamah. Kalau kita bisa istiqamah itu karomah yang paling tinggi. Ya, Ahlus Sunnah itu menanggapi karomah itu ada, kekeramatan seseorang itu ada. Kekeramatan itu kemuliaan dan ketinggian derajat. Namun value yang paling tinggi dari derajat adalah istiqamahnya seseorang. Bukan dia tuh bisa hebat gini gitu, itu kadang-kadang karomah, kadang-kadang sihir, kadang-kadang talbis iblis. Gitu. Ya. Berbeda dengan orang-orang sufi. Berbeda dengan orang-orang sufi. Ya. Mereka itu jadi orang Ahlus Sunnah, mereka tujuannya bagaimana supaya istiqamah gitu. Adapun karomah itu nyusul dari Allah Azza wa Jalla. Adapun sufi, bagaimana caranya supaya dapat karomah? Enggak peduli dengan istiqamah. Makanya mereka menempuh jalur gimana caranya supaya dapat kekeramatan dengan cara-cara khurafat kadang-kadang. Ya, dengan dongeng-dongeng, dengan ritual-ritual yang justru menjauhkan dari istiqamah. Ritual-ritual bid'ah. Jadi keramat. Baca ini 10.000, baca itu 20.000. Ya. Kemudian bisa terbang, bisa sholat di atas air, bisa hadir tiba-tiba, bisa, dan seterusnya. Ini mereka anggap karomah. Padahal ini adalah bagian dari makarnya syaitan atau talbis iblis atau sihir kadang-kadang. Dan bisa diulang-ulang, keramat. Kalau karomah berupa, jadi karomah itu kan ada yang berupa amalan seperti istiqomah. Istiqomah itu karomah. Ada yang berupa khawariq lil adah, yaitu hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan manusia. Maka karomah seperti ini bisa terjadi pada wali Allah, tetapi tidak mungkin diulang. Kalau yang khawariq lil adah, hal yang spesial luar biasa ini bisa diulang, repetitif, maka ini berarti sihir, talbis iblis. Ya, misal bisa jalan di atas api, di atas bara misalnya.
Lagi pula wali mana yang mau jalan di atas bara? Ya kan? Kan ada jalan aspal, ngapain di atas bara? Nah ini, gitu. Apa nggak ada opsi lain? Ya, taruh sejadah di atas air, sujud di situ. Terus bisa kayak gitu. Tapi nggak ada wali Allah yang kayak gitu kecuali darurat. Coba ngapain sholat di situ? Jadi biasanya wali syaitan itu atraksi saja gitu loh. Atraksi. Kemudian bisa misal ya. Ada beberapa YouTuber yang konten kreator lah gitu. Ya dulu mereka ini suka mengisi acara dua dunia dulu. Ada beberapa. Bukan, dunia lain itu beda lagi. Ini dua dunia. Beda, dua dunia sama dunia itu beda. Iya. Yang mengeksplor tempat-tempat, terus habis itu proses mediumisasi, dimasukkan jin ke tubuh orang, kemudian nyari info di situ. Itu dua dunia. Kalau dunia lain itu, siapa? Retina? Itu saya malah nggak tahu itu. Oh, yang belakangan ini. Iya, tapi saya nggak ngikutin. Tapi itu apa itulah? Ya, iya. Saya mana tadi saya bicara? Iya, ya gitu. Saya lupa mau ngomong apa lagi habis itu. Iya, beberapa mereka yang ustadz-ustadznya ya, itu kemudian sekarang beberapa punya YouTube. Populer YouTube-nya banyak. Ada 2 lah minimal, beda ustadz. Dan dua-duanya punya karomah tersendiri, bisa mediumisasi, bisa ngelawan jin, bisa mukul dengan tenaga dalam dan bisa pakai tenaga jauh bisa gitu. Cuman gitu doang, itu mental orangnya. Itu bisa dilakukan di setiap dari konten mereka. Imma ini pura-pura, tapi kalau saya lihat ini beneran. Maksudnya kita yang udah biasa ngeliat orang kesurupan, udah biasa ngeruqyah, itu kita tuh tahu orang yang pura-pura kesurupan dengan orang yang memang kesurupan murni gitu loh. Kayak Vina dan itu kesurupan beneran atau enggak, saya enggak pernah ngeliat juga video yang malas juga. Itu bisa ngeliat gelagat orang yang kesurupan beneran dengan kesurupan jin, itu beda dengan orang yang kelihatan kesurupan tapi sebenarnya hanya psikologis dia gitu, yang memang lagi stres atau apa, itu beda. Gitu. Ada perbedaan. Kesurupan yang memang dirasukin setan beneran gitu, dengan yang memang dia itu stres atau psikologisnya down atau misalnya, itu beda. Kadang secara psikologis memang lagi down atau depresi, kemudian kerasa kayak kesurupan, padahal nggak ada jin yang nyurupin dia. Jin aja nggak mau, jangan niru gerakan saya dong, kata jin itu. Ya, padahal nggak ada, tapi kelihatan karena orang depresi kadang-kadang mengucapkan kalimat di luar nalar, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang seperti bukan dirinya, padahal itu bukan setan, bukan, emang itu dianya depresi. Ya, kejiwaan dia. Jadi berubah, dan ada orang yang punya penyakit, punya kejiwaan yang berubah-ubah, itu bisa. Ya, sehingga kadang-kadang dia bertindak seperti jin atau setan, padahal nggak ada. Di ruqyah pun nggak ada apa-apa. Ya, ada yang seperti itu. Nah, orang-orang yang biasa peruqyah itu bisa ngelihat mana yang memang kemasukan jin beneran, mana yang bukan. Ya, ada juga yang pura-pura. Ya, ada yang pura-pura. Total pura-pura juga ada. Yang total pura-pura ini bagi yang biasa meruqyah itu tahu ini pura-pura. Ini pura-pura ini. Karena pengen nikah aja ini, makanya nyurupin diri. Ya, gitu. Nah, sampai sini saya nggak tahu kok bisa sampai masalah ini kita ngomong. Coba deh. Istiqomah, sahib. Maka banyak orang dari orang sufi, mereka itu melakukan tujuannya supaya apa? Supaya keramat. Gimana cara supaya keramat? Tapi nggak pakai istiqomah, pakai ritual-ritual. Nah, orang-orang kayak gini yang kiai-kiai dukun ini, itu mereka dianggap sebagai orang yang keramat. Karena bisa masukin jin ke tubuh pasien atau ke tubuh orang, dan bisa dengan jarak berapa meter bisa memukul jin yang ada di tubuh fulan itu.
Kalau itu dilakukan sekali mungkin ada wali keramat bisa kayak gitu, mungkin benar. Tapi kalau setiap kali konten mesti kayak gitu, maka imma ini konten murni atau imma ini beneran, dan sepertinya beneran karena gerakan-gerakannya itu nggak manusiawi dari orang kesurupan, nggak manusiawi, sehingga pas diginiin beneran yang Anda maksud adalah beneran ini orang dan jin gitu loh. Adapun soal beneran bahwa saya jin itu kok pental, itu pura-pura kalau jinnya mah. Iya, jadi jin itu suka dengan atraksi peruqyah dan juga kikun-kikun. Ya. Karena itu skenario dan stage yang diskenariokan oleh jin. Jadi jin rela untuk melucuti harga diri dengan jatuh, pura-pura ke sembelih, pura-pura. Itu jin itu pura-pura. Ya, bohongan oleh jinnya, tetapi tampak dari kita memang benar. Itu jin yang nyurupin orang itu benar. Nah, bagi mereka ini karomah gitu loh. Bagi mereka ini karomah. Karomah ketika yang seperti ini, hal yang luar biasa seperti ini diulang-ulang bisa, maka ini bukan karomah. Ya, kembali ke ihdinas siratal mustaqim, jadi istiqamah itu adalah karomah terbesarnya seorang muslim. Gitu. Makanya itu menjadi doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Hah? Ini siapa yang nanya? Ah ya. Khusus meruqyah itu ada masih global ya. Maksudnya khusus meruqyah itu apa? Ini ya, sebut saja nama saya Mawar gitu ya. Ini kalau misalnya gini, sebelum ke masalah karomah ya, semua ustadz dai manapun kalau cuman membahas ruqyah dan jin itu sebenarnya bermasalah. Karena dalam beragama masalah itu bukan cuman jin doang. Ya. Bukan goib, malah lebih luas daripada jin. Ya kan, jin hanya satu serpihan dari makhluk gaib gitu loh. Ada malaikat, ada makhluk lain yang Allah lebih tahu. Ya. Artinya gini, di antara tipu daya syaitan adalah menyibukkan seorang dai di masalah berkaitan dengan jin saja, itu. Nah, ada beberapa ustadz YouTuber yang memang populer dan takhusus di masalah jin itu. Saya lihat ustadz ini bagus, secara keilmuan mapan, masya Allah. Secara hafalan bagus, secara bacaan bagus, secara penjabaran bisa dimengerti oleh orang awam juga. Ini ada beberapa nama, satu nama sih sebenarnya yang itu teman Anda juga, teman saya juga, maksudnya teman di sini kita kenal baik antara saya dengan beliau. Namun ketika beberapa jemaah nanya ini gimana dengan Ustadz Fulan, maka saya katakan beliau bagus secara apa ya, pengetahuan tentang ruqyah, memahami karakter setan-setan dalam dan seterusnya, ini bagus sekali. Punya ilmu bahasa Arabnya bagus, penjabarannya bagus, enggak seperti peruqyah dadakan yang sekarang jadi peruqyah senior, kelihatannya pinter padahal bahlul semua itu. Tapi yang ini memang punya ilmu. Bahkan punya ijazah sanad dari guru-gurunya tentang masalah ruqyah. Namun Anda katakan, dai seperti ini yang menipu dirinya adalah dirinya sendiri. Yang menipu dirinya adalah dirinya sendiri. Ya, mungkin syaitan nggak bisa, karena maksudnya syaitan ini nggak bisa nyerupin dia, nggak bisa menyerang secara fisik mungkin, tapi syaitan bisa menyerang secara apa? Kesombongan, popularitas, kemudian ujub, sudah merasa punya follower banyak, itu malah lebih besar makarnya. Jadi apakah ini karomah? Ini justru lebih ke ibtila, ya, ujian besar. Karena ujian besar seorang dai itu popularitas besar, ujian susah dikasih tahu kadang-kadang. Ya, susah dikasih tahu melunjak, apa dikasih tahu malah ngeyel dan menentang dengan hujah dan retorika dia, atau mengajak teman-teman sama ustadz lainnya yang membuat merasa dia kuat gitu. Padahal enggak. Maka apakah ini karomah? Kita lihat di sini gini. Orang yang biasa meruqyah atau biasa dia membahas masalah jin, itu berarti sudah punya mark tersendiri bagi para jin.
sudah punya mark, sudah punya tanda bagi para jin. Gimana ya? Jin itu stempel, ada capnya, ini orang memang ada masalah dengan jin gitu loh. Jadi jin itu suka dengan pembahasan tentang jin, seperti ibu-ibu sekarang suka dengan pembahasan jin. Karena perempuan kan makhluk halus. Nah, iya. Maka ketika misal kita membahas jin nih, enggak bapak-bapak itu pejuang nafkah. Nah, misalnya kita ini membahas jin, itu jin-jin tertarik karena mereka kena mention, kena tag gitu loh. Nah, siapa yang paling kenceng pembahasan tentang jin, itu akan ditandai oleh mereka. Ini orang ini nih ada masalah sama kita nih kayaknya nih, gitu loh. Iya, seperti itu. Lah gini aja, Bu. Ini aja. Di sini keluarga Sunda sama Madura misalnya. Nah, misalnya kita ngomongin Madura, pasti ngerasa tuh yang Madura. Enggak? Iya. Kan Madura rasa. Kan? Pasti kerasa tuh yang Madura. Kan gitu kan? Kan kerasa. Ini ngomongin Madura suku saya. Jin juga gitu. Gitu. Apalagi semakin punya urusan dengan jin atau dukun santet dan punya urusan itu makin ini jin itu makin tahu nih orang ada urusan sama kita, nih orang ada masalah sama bangsa kita gitu loh. Berarti kita kalau suzon misalnya, apa tuh? Gangguan jin gitu, itu semakin mempengaruhi gitu. Itu pembahasan lain. Ini kan membahas tentang individu orang yang peruqyah, apakah itu karom atau bukan. Nah, ini baru saya melangkah dulu ke situ. Belum masih panjang kok. Setengah jam lagi lah insya Allah baru sampai itu. Nah, ketika kita sering membahas itu, ya sering membahas itu, bahkan membahasnya lebih detail, bahkan sampai menyebut nama-nama tasyakulat mereka, yaitu nama-nama mainstream keartisan mereka, pocong, kuntilanak. Walaupun hakikat mereka asli mungkin bukan kuntilanak, tapi kan lah itu kan kostum gua gitu kan. Itu kan custom saya gitu loh. Ya. Maka mereka itu ngerasa gitu loh. Ngerasa kena tag, karena apalagi kalau kita misal di rumah ini ada apa aja sih? Di terawang, kemudian spekulasi, di pojokan ada ini, itu tempat di sini. Itu malah semakin membuat mereka, nih orang ada ikatan sama kita nih. Orang nih ngomongin kita nih. Iya, seperti itu. Bukan karena saya pernah jadi jin, tapi emang karena itu jin tuh lebih sensitif dari manusia. Iya, Pak Joko ya. Kalau manusia apalagi laki-laki itu dablek minta ampun, diomongin bodo amat. Tapi kok jin diomongin dia kerasa. Itu yang saya juga ketika meruqyah ini, kita tembak langsung jinnya, kerasa langsung jinnya itu. Beda dengan orang. Kadang kita nembak orang, iya, wahai jin, gitu. Kamu yang nyurupin tubuh ini, kita sebutin sifat-sifat dia, kita sebutin kelakuannya. Kamu yang tadi malam masuk mimpi fulan, itu kena, itu langsung kena, beneran. Langsung kena. Karena sensitivitas mereka itu sangat kuat. Sangat kuat. Misal ibu cerita ke suami, walaupun nggak boleh sebenarnya. Tadi malam saya mimpi buruk, ketemu sama guguk misalnya, hitam, anjing hitam gitu. Dia ngejar-ngejar saya. Gitu. Kamu nih gigit gitu. Terus suaminya langsung, kamu ini kok sering banget sih mimpiin guguk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu, guguk, kamu jin yang ada di itu kerasa. Jin guguknya langsung tiba-tiba masuk gitu. Guguk, naon, guguk gitu. Kerasa beneran. Itu jin gampang nih kayak gitu jin tuh. Gampang kena. Mereka itu gampang untuk diajak, gampang juga mereka untuk keluar gitu loh. Kayak diajak masuk Islam gampang. Misalnya ada jin yang mungkin masih ecek-ecek lah, diajak masuk Islam gampang, tapi gampang juga keluar dari Islam gitu loh. Iya, gampang juga. Tergantung mereka sangat mudah terpengaruh jin itu. Ini kan api kan gampang redup, gampang nyala, gampang redup. Kalau kita kan tanah itu lebih konkret gitu loh, lebih bisa teguh. Beda sama jin.
Ada yang seperti itu. Cuman biasanya mereka kalau berkelompok baru. Kalau berkelompok, maksudnya kita misalnya suruh masuk, kamu masuk Islam, terus ternyata jin tersebut ikut dalam kelompok orang Islam, itu biasanya teguh itu. Tapi kalau menyendiri atau keikut dengan kelompok yang jahat, ya gampang mereka tuh. Iya. Iya. Ini kita ngomongin mereka, ya ini senang mereka loh, ngomongin saya gitu katanya. Ya. Kembali ke yang tadi, ketika peruqyah itu suka banyak berurusan dengan jin, maka tipu daya jin itu lebih banyak buat dia gitu loh. Jin itu berusaha bagaimana cara menipu peruqyah ini. Maka tidak sedikit peruqyah kemudian terpedaya dengan dirinya sendiri gitu loh. Dengan skillnya bisa ya kadang bisa menerawang. Itu kadang peruqyah kayak gitu. Oh, ini jin nasab ini dari ana ngelihat dari gelagat antum nih, wajah antum nih jin nasab. Kenapa? Karena muka antum kayak kakek antum. Iya, gitu. Pokoknya spekulasi begitu. Itu kadang bisikan dari syaitan. Ya. Ada perasaan-perasaan di sini ada ini, di sini ada itu dan seterusnya. Kemudian kadang nih peruqyahnya masih di kecamatan lain, mau datang ke rumah fulan yang lagi kesurupan. Tiba-tiba yang kesurupan itu merasa astagfirullah, aduh, ada yang datang gitu. Ngerti enggak maksudnya? Jadi jinnya udah ketakutan dalam jarak 2 km gitu loh. Udah ngerasa kok bisa kayak gitu? Itu kadang-kadang tipu daya setan. Supaya apa? Supaya peruqyahnya ujub. Karena jin itu sensitif, ngerasa. Memang ngerasa itu jin ngerasa bahwasanya akan ada yang datang karena dapat kabar-kabar dari jin-jin lainnya mungkin. Ustadz Fulan datang tuh sama bala tentaranya gitu. Kerasa akhirnya pura-pura saya takut akan ada yang datang gitu. Ustadznya datang kemudian assalamualaikum gitu kan. Ya. Ustadz Afwan, jinnya ketakutan sama antum, jinnya udah pergi duluan. Tuh, kata ustadznya, iya, gitu supaya gitu. Memang nggak bakal, peruqyah nggak bakal ngomong gitu, tapi hatinya diuji sama Allah kemudian. Ya, dan dianggap itu karomah, padahal itu, gini terakhir kayak gitu. Memang mungkin jinnya takut dibacain, takut, tapi di sisi lain jinnya itu pengen memberikan ujian buat si peruqyah gitu. Gimana? Bisa dipahami, Bu? Gitu. Kadang-kadang jin memberikan hal-hal yang khariq lil adah. Bisa ini, peruqyah bisa itu, bisa ini. Hal seperti ini aduh bahaya. Makanya kalau bisa memang kita butuh peruqyah kadang-kadang, butuh gitu loh. Cuman jangan semua ucapannya ditelan bulat-bulat. Cari dalilnya apa, alasannya apa Ustadz kok bisa gini gitu. Jadi kritis lah, jangan telan bulat-bulat gitu loh. Bisa ibu lihat juga rata-rata peruqyah yang memang fokus di ruqyah saja, walaupun label Ustadz, rata-rata nggak deket sama Ustadz dai sunnah yang ngajar gini, nggak deket rata-rata. Bahkan nggak ada. Saya ikut daurah dimanapun, di Pekanbaru, di Solo, di tempat lain, semua Ustadz yang memang fokus ilmu rata-rata enggak ada profesinya sebagai peruqyah, enggak ada. Dan rata-rata ustadz yang sebagai peruqyah itu paling agak susah ketemu dengan ustadz-ustadz yang ngajar ilmu. Beneran. Dekatnya sama ya sesama yang punya circle peruqyah gitu. Begitu, atau herbal. Dekatnya sama tukang herbal dekat. Karena enggak jauh-jauh tuh ruqyah sama herbal, karena enggak jauh. Begitu. Ya. Ya. Apalagi banyak dari peruqyah itu orang yang baru hijrah tadinya. Karena dulunya kena kesantet atau dulunya punya ilmu kanuragan, kemudian taubat, hijrah. Ya. Jadi peruqyah karena merasa pengen menyembuhkan orang gitu loh. Karena dia pernah ngalamin kesulitannya, kesurupan setan dan seterusnya. Maka ada niatan baiknya, pengen ngeruqyah orang, pengen nyembuhin gitu. Ada niatan baiknya. Cuman kan namanya peruqyah masyarakat nganggap ustadz. Kalau dibilang bapak kan nggak enak, pak peruqyah nggak enak, ustadz.
Coba peruqyah pakai kemeja flanel terus pakai celana jeans ngeruqyah. Kan rasanya jinnya juga bingung. Ini kok yang ngeruqyah saya kok gaul gini, enggak mempan. Tapi kalau pakai baju koko, pakai sarung, ustadz gitu kan. Nah, peruqyah ini belum lama hijrah, niatan baik dan diustadzkan, akhirnya ditanya fatwa ini, fatwa itu. Ustadz, gimana hukumnya gini? Mulai. Akhirnya belajar otodidak, ya ngerasa punya ilmu, lu bisa berbicara, apalagi bisa berbicara di depan publik, udah jadi ustadz. Padahal nggak ada ilmunya dan bisa sesat dan menyesatkan. Gitu, ya. Kembali ke istiqomah. Ya. Jadi ketika imam mengamini, amin, maka kalian mengamini. Nah, di sini tadi yang pertama tentang istiqomah, tentang doa istiqomah. Yang kedua, dari lafal ini faedah kedua, terjadi perbedaan pendapat antara ulama kapan makmum mengaminkan imam, mengaminkan Al-Fatihah ini, mengaminkan doa ini. Sebagian ulama mengatakan aminnya makmum itu setelah aminnya imam. Bagi yang berpendapat imam juga wajib, imam juga dianjurkan amin. Gini Bu, gini sebentar sebelumnya. Ada sebagian ulama mengatakan imam tidak wajib mengucapkan amin. Ya. Bahkan itu pernyataan Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya, at-ta'min la yusra'u fi haqqil imam. Mengamini, mengucapkan amin itu tidak disyariatkan untuk imam. Tidak disyariatkan untuk imam, cuma makmum doang. Ini pendapat Imam Malik di salah satu riwayatnya. Jadi ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika baca Al-Fatihah jemaah maka imam tidak baca amin. Yang baca amin cuman makmum. Ini satu pendapat di antara pendapat ulama. Pendapat kedua, bahwasanya imam itu juga disyariatkan mengucapkan amin. Ya, dia dianjurkan mengucapkan amin. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Oke, sampai sini. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ulama pada umumnya mengatakan imam juga sama dianjurkan membaca amin. Jadi kalau misalnya Bapak jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca amin sebagai imam. Itu. Nah, pendapat yang kedua ini yaitu bahwasanya imam membaca amin juga, itu terbagi menjadi dua pendapat tentang masalah makmumnya gimana. Makmumnya kapan baca imamnya, baca imam aminnya. Pendapat pertama dari pendapat kedua, bahwasanya makmum baca amin sama dengan imam, berbarengan. Ini yang kita pakai selama ini, ya enggak? Pendapat kedua, makmum baca amin setelah imam selesai membaca amin. Ini pendapat kedua. Gimana? Paham enggak? Pendapat pertama tadi, makmum baca amin sama dengan imam momentumnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bareng-bareng amin, imam dan makmum. Pendapat kedua, makmum membaca amin setelah imam selesai membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, sendiri imam, dan kemudian baru amin. Nah, itu enggak ada di Indonesia. Iya. Coba yang laki-laki ya. Enggak, dicoba dulu. Ini sini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aneh kan? Tapi itu salah satu pendapat ulama. Kenapa? Karena kaidah ya itu tadi. Makmum tidak boleh menyamakan imam. Gitu loh. Tetapi yang tidak boleh menyamakan imam itu sebenarnya digerakan dan bacaan. Memang iya, betul. Hanya saja di sini yang lebih sahih wallahu alam, bahwasanya masalah amin makmum dan imam itu selaras. Karena sama-sama dalam rangka menjawab doa. Iya. Begitu. Ya, itu berarti yang kita lakukan oke, itu sudah benar selama ini dalam jemaah. Kemudian berikutnya kalimat Nabi SAW, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang selaras pengucapan aminnya dengan pengucapan amin malaikat, maka akan dihapus dosa-dosa, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa kecil. Ya, begitu. Baik, hadis berikutnya. Mungkin hadis berikutnya kita lanjut mungkin kapan. Jika ada pertanyaan dipersilakan ibu-ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Jangan sampai nanti pas saya mulai baru ada pertanyaan. Ada nggak? Oke, kita libas sisanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wa dhal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengimami orang banyak, maka ringankanlah sholatmu, karena di antara mereka ada orang lemah, sakit, dan memiliki banyak urusan. Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat sendirian, hendaklah dia memanjangkan sholat semaunya. Baik, ahsan, bagus Pak. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Ini sama. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qal jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Qala fama ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idh. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. Silakan. Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seorang yang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya benar-benar mengakhirkan sholat subuh karena imam memanjangkan sholatnya. Abu Mas'ud mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi SAW marah tatkala memberikan nasihat yang lebih keras daripada marah beliau ketika itu. Nabi lantas bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat orang lari dari dakwah. Barang siapa mengimami orang banyak, hendaklah dia mempersingkat sholatnya, karena sesungguhnya di belakang ada orang yang sudah tua, anak kecil, dan orang yang memiliki banyak urusan. Baik. Kedua hadis ini satu makna, satu tema, yaitu masalah meringankan solat bagi imam untuk jemaahnya. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau kalian solat untuk orang-orang yaitu menjadi imam, maka ringankanlah solat kalian. Ya, ini untuk solat fardu 5 waktu. Nah, tapi ada pengecualian yaitu di solat subuh maka dianjurkan untuk memanjangkan bacaan surat-suratnya. Dan itu pun sunnah, tidak sampai wajib. Dilihat lagi bagaimana kesiapan dari makmumnya. Kalau makmumnya orang desa yang tidak terbiasa dengan panjang-panjang, maka diselaraskan, disesuaikan. Kenapa diperintahkan untuk meringankan? Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wa dzal hajah. Karena di antara jemaah itu ada orang yang lemah, orang tua, atau orang yang sakit, atau orang yang punya kebutuhan ya di luar. Entah itu hajat misalnya tentang fisik dia, yaitu untuk BAB, BAK, atau mungkin orang memiliki hajat kebutuhan keluarga atau keperluan bisnis dan seterusnya. Ya, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyatawil ma syaa. Sebaliknya, kalau misalnya engkau salat sendirian, maka silakan panjangkan terserah kamu mau berapa panjang. Nah, gitu. Begitu juga hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang mana ada kabar datang ke Rasulullah SAW. Dirinya orang ini melapor ke Rasulullah, saya itu keluar dari salat subuh berjamaah gara-gara fulan, atau saya ta'akhur, yaitu tidak mengikuti salat berjamaah dengan fulan karena fulan ini dan ini salat subuh loh, ini salat subuh. Ya, salat subuh. Itu panjang banget, maka saya enggak ikut. Maka Rasulullah SAW kemudian marah. Marah dengan orang ini, dengan imamnya ya.
Maka kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inna minkum munafirin. Di antara kalian itu ada orang yang punya karakter suka bikin orang berlarian. Munafir, bikin orang tuh lari dari dakwah. Ya. Fa'ayyukum amman nas falyujiz. Siapapun di antara kalian yang mengimami orang-orang, maka hendaklah dia meringkas salatnya, tidak usah panjang-panjang. Kecuali di salat yang Rasulullah syariatkan, Rasulullah SAW itu untuk panjang. Seperti subuh atau tarawih. Namun di sini kasusnya subuh. Maka dilihat lagi, kalau memang jemaah makmum rata-rata belum siap dengan panjang, ya udah ringkas walaupun salat subuh. Ya. Yang lebih afdal adalah kajian-kajian di masjid tersebut, tekankan untuk jemaah masalah ini. Ajaibnya sebagian dari masjid itu kajian ada. Namun yang dibahas dari tahun jebot sampai sekarang gitu-gitu aja. Dan gak ada improve untuk masjidnya. Tetap aja kayak gitu-gitu aja. Compang-camping softnya, sholat juga pada semaunya juga, dan seterusnya. Gak diajarin. Padahal kadang yang dipakai kitab fikih sholat. Tapi gitu-gitu aja. Dan kalaupun ada masalah-masalah yang merupakan pelanggaran di masjid itu, gak dibahas sama ustadznya. Kalaupun dibahas, ujungnya ini masalah khilafiyah, gak apa-apa gitu. Nyari apa sih ustadz seperti ini gitu kan? Ya. Nah, maka hendaklah dia meringkas salatnya, meringankan salatnya. Fa inna min waraihil kabir was-shaghir wa dzal hajah. Karena makmum yang salat di belakangnya itu ada orang tua, kabirnya orang tua ya, shaghir anak kecil, balita seperti ini. Kan enggak bisa dipegang terus sama orang tuanya atau digendong terus atau ditaruh terus di mana gitu di lantai kemudian nangis-nangis gitu kan. Maka jangan lama-lama. Dan juga wadzal hajah, yaitu orang yang punya kebutuhan di luar, yang kalau dia dipanjangkan salatnya, dia akan kepikiran dengan kebutuhan di luar sana. Seperti nunggu antrean, nunggu apa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi imam harus punya fikih. Imam wajib punya fikih tentang salat dan tentang masjid. Gimana, Pak? Ya, harus bijaksana juga dalam menentukan pilihan ayat-ayat atau surat. Jadi ketika Rasulullah juga pernah mengimami salat, kemudian ketika mendengar suara bayi, beliau mempercepat salatnya. Khawatir ibunya terfitnah dengan bayi itu, karena ibunya serba salah, mau batalin tapi gimana ini salat wajib tapi enggak batalin. Dia juga merasa bersalah sama bayi dan sama orang-orang karena bikin berisik, terfitnah wajah ibunya. Maka Rasulullah cepetin salatnya. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya bukan bayi yang didengar, remaja atau anak atau orang gede cuman nyindir-nyindir gitu. Gitu. Haji bukan bersin, haji. Gitu. Atau gini-gini gitu. Ya. Kata sebagian ulama, orang yang seperti itu berdehem atau gini-gini supaya memberi isyarat terhadap imam sebagai bahasa, kata sebagian ulama itu bisa batal salatnya itu orang. Karena dia mengeluarkan bahasa dan gerakan yang tidak merupakan hajat salat. Sabar. Ya sabar. Tapi biasanya batuk-batuk sih jemaah tuh. Agak panjang dikit batuk-batuk. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alif lam mim, batuk semua langsung. Wah, Al-Baqarah nih. Allahu Akbar. Alhamdulillah langsung satu ayat ya. Oke, ada pertanyaan enggak ibu-ibu bapak sini? Ya, fadhal. Ya. Korban dulu. Bukan. Orang itu akikah untuk anak laki-laki. Ya. Kan juga. Boleh dicicil, Ustaz? Boleh dicicil selama itu satu kambing boleh dicicil. Kalau seperempat nggak bisa karena boleh. Satu kambing boleh juga. Cuman bolehnya yang mampu ini ya boleh dalam artian sah. Hanya saya tidak layan bagi, tidak pantas gitu loh. Boleh tapi tidak pantas. Dia tetap sah kok kurbannya. Begitu. Kalau hukum akikah untuk orang yang udah dewasa, misalnya untuk diri sendiri itu boleh?
Tidak perlu, karena yang mengakikahin kan orang tuanya. Nggak apa-apa. Jadi akikah ini menurut sebagian ulama itu pun hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tergadai. Ya, tapi itu tidak sampai wajib. Ya, jadi yang mengakikahi orang tuanya, yang menafkahi dulu orang tuanya. Kalau sudah besar pun, kalau orang tuanya nggak bisa akikahin ya udah, nggak apa-apa. Ya, nggak ada kewajiban. Untuk anak ya, anak nggak mengakikahi dirinya sendiri. Enggak. Tapi kalau orang tuanya mau berakikah walaupun anak itu udah gede, silahkan, malah bagus. Iya, boleh. Tapi kok anaknya mengakikahi diri sendiri karena nggak kayak gitu metode akikah. Kan biasa gitu. Saya belum diakikahin nih. Saya akikahin. Gimana? Mungkin lebih ke sedekah. Wallahu alam. Tetapi seseorang tidak mengakikahi diri sendiri itu yang lebih sahih. Yang mengakikahi itu adalah wali atau orang tua gitu. Orang yang menafkahi. Iya. Lah ini kalau misalnya sampean punya anak baru lahir terus saya yang akikahin, kan lucu. Kenapa orang lain gitu? Padahal saya nafkahin, yang nafkahin lah yang akikahin. Gitu. Kalau belum mampu ya udah nanti. Gitu. Ya makanya misalnya bapak dan ibu, suami istri, lahiran istrinya. Tapi bapak atau ibu ini belum bisa karena masih belum banyak duit. Terus kakeknya mungkin bukan kakeknya, mungkin pamannya. Enggak usah. Ya, Pak, udah pakai dana saya aja. Jangan. Orang tuanya aja. Nunggu aja. Enggak ada contohnya kemudian dia kekain sama keluarga yang lain gitu, enggak ada. Orang tuanya kekain. Ya. Kakeknya insya Allah juga boleh. Kakeknya karena termasuk aba, yaitu ke atas. Mungkin boleh. Ya, insya Allah boleh. Tetapi lebih afdal tentu orang tuanya yang menafkahi dia. Gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin cukup. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.